Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didan. Saya Nafwa, saya Felisa, saya Sabrina. Saya Zahran. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Izinkan kami mempresentasikan hasil ujian akhir semester statistika dan probabilitas dengan judul analisis pengaruh kemudahan pembayaran digital terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Kami dari kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Didan, ada Felicia, Nafla, Zahran, dan Sabrina. Sebelum masuk ke pembahasan nih Dan, boleh dijelasin dulu nggak sih kenapa topik ini yang diangkat? Soalnya kan sekarang pembayaran digital itu udah ada di mana-mana ya. Nah, pas banget. Itu yang mau saya jelaskan di bagian latar belakang. Jadi begini, perkembangan teknologi pembayaran digital seperti e-wallet, mobile banking, dan QRIS itu menawarkan efisiensi bertransaksi yang disertai berbagai promo menarik. Nah, kemudahan dan kepraktisan ini diduga kuat memicu perilaku konsumtif di mana masyarakat cenderung melakukan pembelian impulsif tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Oleh karena itu, penelitian ini kami lakukan untuk menganalisis pengaruh kemudahan pembayaran digital terhadap perilaku konsumtif, sekaligus menjadi referensi dalam memahami dampaknya terhadap pengelolaan keuangan masyarakat. Artinya, dugaan awal kita itu semakin mudah pembayaran, semakin mudah juga orang berbelanja tanpa berpikir panjang. Seperti itu ya? Betul, itu hipotesis awal kita yang nanti akan kita buktikan lewat data. Baik, saya lanjutkan ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini ada 4 rumusan masalah yang kami ajukan. Yang pertama, apakah kemudahan pembayaran digital berpengaruh terhadap perilaku konsumtif masyarakat? Yang kedua, bagaimana persamaan regresi linear sederhana yang terbentuk antar kedua variabel? Yang ketiga, seberapa besar pengaruh kemudahan pembayaran digital berdasarkan koefisien determinasi? Yang keempat, bagaimana kekuatan hubungan antar variabel berdasarkan nilai koefisien korelasi? Dan tujuan penelitian kami sejalan dengan rumusan masalah tadi, yaitu mengetahui pengaruhnya, menentukan persamaan regresinya, mengukur besar pengaruh lewat R², serta mengetahui kekuatan hubungan lewat nilai R. Sebelum lanjut ke metodologi, aku mau nanya dulu buat teman-teman yang nonton. Variabel X dan Y di penelitian kita ini apa aja sih? Pertanyaan bagus nih Sabrina. Itu justru masuk ke bagian metodologi. Langsung aja aku jelasin ya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Sifatnya korelasional atau asosiatif. Untuk variabelnya, variabel independen X adalah kemudahan pembayaran digital, yaitu tingkat kemudahan transaksi. Dan variabel dependen Y, perilaku konsumtif, yaitu kecenderungan konsumsi berlebihan. Artinya bukan pakai skala 5 ya, Fei? Kenapa hanya 4 poin? Iya Nafla, sengaja 4 poin biar responden gak milih jawaban netral di tengah-tengah. Jadi mereka harus condong ke setuju atau tidak setuju. Nah, biar lebih jelas alurnya dari awal sampai akhir, coba dijelaskan alur penelitiannya, Fei. Oke, jadi alurnya dimulai dari identifikasi masalah dan studi pustaka untuk menentukan variabel X dan Y. Lalu penyusunan kuesioner dengan skala Likert, kemudian pengumpulan data secara daring melalui accidental sampling. Setelah itu masuk ke pengolahan dan analisis data, uji instrumen serta analisis regresi linear sederhana baik secara SPSS maupun manual. Lalu pembahasan dan interpretasi hasil dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Baik, terima kasih, Fei. Sekarang saya lanjutkan ke diagram pencar dari data yang sudah dikumpulkan. Dari diagram pencar ini terlihat titik-titik data membentuk pola yang cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ini menunjukkan adanya hubungan linear positif atau searah antara kedua variabel. Kesimpulan awal yang dapat kita tarik, semakin tinggi tingkat kemudahan pembayaran digital yang dirasakan oleh masyarakat, maka kecenderungan perilaku konsumtif mereka juga akan semakin meningkat. Naf, berarti ini baru dugaan visual ya? Belum tentu signifikan secara statistik. Betul sekali, Ran. Maka dari itu, kita perlu membuktikan lewat perhitungan regresi, baik secara manual maupun melalui SPSS.
Nah, untuk lebih lengkapnya, silahkan dilanjutkan Zahran. Siap, saya lanjutkan. Terima kasih Nafla. Sebelum masuk ke persamaan regresi, kita punya komponen data dasar dari 106 responden. Dengan jumlah data 106, sigma X-nya 1964, sigma Y-nya 1721, sigma X pangkat 2-nya 37, 422, sigma Y pangkat 2-nya 29.909, sigma X Y-nya 32, 638. Dari data ini, kita hitung rata-rata masing variabel. Rata-rata X dihitung dengan 1964 per 106 dengan hasil 18,53. Artinya, rata-rata skor kemudahan pembayaran digital yang dirasakan responden cukup tinggi. Rata-rata Y 1721 dibagi 106. Hasilnya 16,24, yaitu rata-rata skor perilaku konsumtif masyarakat. Zahran, kalau boleh tahu, kenapa rata-rata X lebih tinggi daripada rata-rata Y? Itu wajar Sabrina, karena skala pertanyaan dan jumlah item di kedua variabel bisa berbeda. Yang penting bukan besar kecilnya angka mentah ini, tapi hubungan antara keduanya yang akan kita lihat lewat koefisien regresi berikutnya. Lanjut ke perhitungan konstanta A dan koefisien regresi. Untuk konstanta A, kita gunakan rumus A sama dengan rata-rata Y dikurang B dikali rata-rata X. Dan setelah disubstitusi, hasilnya A sama dengan 2,763. Ini artinya jika variabel kemudahan pembayaran digital bernilai 0, maka tingkat perilaku konsumtif diperkirakan sebesar 2,763. Untuk koefisien regresi B, kita gunakan rumus B sama dengan dalam kurung N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dalam kurung per N sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung. Dan hasil akhirnya B sama dengan 0,727. Artinya, setiap kenaikan satu satuan pada kemudahan pembayaran digital akan meningkatkan perilaku konsumtif sebesar 0,727 satuan. Jadi persamaan regresinya jadi apa tuh Zahran? Persamaannya menjadi Y bar sama dengan 2,941 ditambah 0,727X. Untuk versi perhitungan awal sebelum dibulatkan lebih presisi, nanti akan kita bandingkan lagi dengan hasil SPSS yang sedikit berbeda pembulatan konstantanya. Persamaan ini menunjukkan arah hubungan yang positif dan searah antara kedua variabel. Sebagai contoh, kalau kita hitung nilai prediksi Y bar untuk data pertama dengan X sama dengan 20, maka Y bar 2,941 sekian ditambah 0,727 sekian dikali 20. Sama dengan 17,486. Nilai prediksi ini kami hitung untuk seluruh 106 data responden, gunanya untuk memperkirakan nilai Y berdasarkan nilai X. Lanjut ke residual. Residual adalah selisih antara nilai aktual Y dengan nilai prediksi Y bar. Untuk data pertama, nilai aktualnya 14, sedangkan prediksinya 17,486, sehingga residualnya E sama dengan min 3,486. Lalu, kalau residualnya bernilai negatif, artinya apa Zahran? Artinya, hasil prediksi model regresi lebih besar daripada nilai aktualnya pada data itu. Jadi, modelnya sedikit melebih-lebihkan untuk data tersebut. Selanjutnya, kita hitung standard error of estimate dengan rumus akar dari sigma E pangkat 2 dibagi N min 2 dengan sigma E pangkat 2-nya 1421,11 dan jumlah datanya 106. Hasilnya, SEE tersebut menjadi 3,70. Semakin kecil nilai SEE, semakin baik kemampuan model regresi kita dalam memprediksi. Lalu selanjutnya, kita hitung jumlah kuadrat total SST untuk mengukur variasi data Y terhadap rata-ratanya. Hasilnya, SST tersebut menghasilkan 1967,10. Lalu jumlah kuadrat galat SSE
yaitu variasi data yang tidak bisa dijelaskan model regresi karena residualnya sudah dihitung sebelumnya. SSE sama dengan sigma E pangkat 2 sama dengan 1421,11. Terus SSR-nya gimana Zahran? SSR itu SST dikurangi SSE, jadi 1967,10 dikurangi 1421,11, hasilnya 545,99. SSR ini menunjukkan variasi data yang berhasil dijelaskan oleh model regresi kita. Dari situ kita bisa hitung koefisien determinasi. R pangkat 2 sama dengan SSR per SST sama dengan 545,99 per 1967,10. Hasilnya 0,2776 atau 27,76%. Artinya, variabel kemudahan pembayaran digital hanya mampu menjelaskan sekitar 27,76% variasi perilaku konsumtif masyarakat. Sisanya 72,24% dipengaruhi faktor lain di luar model kita, misalnya tingkat pendapatan, gaya hidup, promosi, atau pengaruh lingkungan sosial. Dari R pangkat 2 tadi, kita bisa dapat koefisien korelasi R sama dengan akar dari R pangkat 2 sama dengan akar dari 0,27756 sama dengan 0,5268. Nilai 0,527 itu masuk kategori apa, Zahran? Kuat atau lemah? Itu masuk kategori sedang Didan, artinya hubungan antara kemudahan pembayaran digital dan perilaku konsumtif itu positif, tapi tingkat keeratannya sedang-sedang saja, bukan sangat kuat. Lanjut ke uji signifikansi. Pertama, uji F dengan menghitung MSR dan MSE terlebih dahulu. Hasilnya MSR 545,99 dan MSE 13,66 sehingga F hitungnya menjadi 39,957. Kemudian uji T yang dihitung dari akar uji F sehingga T hitungnya menjadi 6,321. Hipotesis yang kita gunakan ada dua, yaitu tidak terdapat pengaruh kemudahan pembayaran digital terhadap perilaku konsumtif masyarakat dan terdapat pengaruh kemudahan pembayaran digital terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Jadi kesimpulannya hipotesis 0 ditolak atau diterima nih? Ditolak Sabrina karena nilai F dan T hitungnya cukup besar. Model dinyatakan signifikan, artinya layak digunakan untuk menjelaskan hubungan kemudahan pembayaran digital dengan perilaku konsumtif masyarakat. Nanti kita cek juga apakah hasil ini konsisten dengan output SPSS. Sekarang, kita bandingkan dengan hasil olahan SPSS. Scatter plot dari SPSS menunjukkan pola yang sama dengan perhitungan manual kita tadi. Titik-titik bergerak dari kiri bawah ke atas kanan menunjukkan hubungan yang searah dan penyebarannya relatif normal sehingga regresi linear sederhana layak digunakan. Pada tabel summary, nilai R sama dengan 0,527 dan R square sama dengan 0,278. Ini sudah sangat dekat dengan hasil perhitungan manual kita tadi. Artinya nilai standard error of estimate-nya bernilai sama ya? Betul, di SPSS keluar 3,697, sama persis dengan hasil manual kita. Lanjut ke tabel ANOVA, di sini kita bisa lihat F hitungnya 39,957 dengan signifikansi kurang dari 0,001. Ini sama persis dengan perhitungan manual kita. Lalu di tabel koefisien kita dapat nilai konstanta 2,762 dan koefisien regresi sigma X sama dengan 0,727 dengan nilai T 6,321 dan signifikansi kurang dari 0,001. Berarti dari sini persamaan regresinya jadi apa, Zahran? Persamaan regresi linearnya menjadi Y bar sama dengan 2,762 plus 0,727X. Artinya setiap kenaikan satu satuan kemudahan pembayaran digital akan meningkatkan perilaku konsumtif masyarakat sebesar 0,727 satuan, sama seperti temuan kita di perhitungan manual. Lalu lanjut ke hasil SPSS, nilai koefisien korelasi R sebesar 0,527 berada di rentang 0,40 hingga 0,599, sehingga hubungan antara kemudahan pembayaran digital dan perilaku konsumtif masyarakat termasuk kategori sedang dan positif.
Untuk uji F hitung 39,957 dibandingkan F tabel pada alpha 0,05 dengan DF1 sama dengan 1 dan DF2 sama dengan 104, yaitu sekitar 3,93. Karena F hitung lebih besar dari F tabel dan signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis pertama ditolak dan hipotesis kedua diterima. Model regresi signifikan dan layak digunakan. Untuk uji T hitung 6,321 dibandingkan T tabel pada taraf signifikansi 5% dengan DF 104, yaitu 1,983. Karena T hitung lebih besar dari T tabel dan signifikansi 0,05, maka hipotesis pertama ditolak dan hipotesis kedua diterima. Artinya, kemudahan pembayaran digital berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Nah, sip. Berarti hasil manual dan SPSS kita konsisten semua ya. Biar makin jelas, saya lanjutkan ke pembagian pembahasan dan perbandingannya. Terima kasih Zahran. Jadi kalau kita rangkum ada 4 poin penting dari pembahasan kita. Pertama, soal perbandingan persamaan regresi. Baik manual maupun SPSS sama-sama menghasilkan nilai topi sama dengan 2,762 tambah 0,727x. Ini membuktikan perhitungan manual kelompok kami sudah sesuai dengan output SPSS. Kedua, soal signifikansi pengaruh variabel X terhadap Y. Dari uji T yaitu 6,321 sama dengan lebih besar dari 1,983 dan uji F sama dengan 39,957 lebih besar daripada 3,93. Keduanya dengan signifikan lebih kecil 0,001 sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Kesimpulannya, kemudahan pembayaran digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Sebagai penutup, berikut kesimpulan dari penelitian kami berdasarkan 106 responden. Yang pertama, persamaan regresi yang diperoleh adalah Y cap sama dengan 2,762 tambah 0,727x, menunjukkan kemudahan pembayaran digital berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Yang kedua, uji T menunjukkan T hitung sebesar 6,321 lebih besar T tabel yaitu 1,983 dengan signifikan lebih kecil 0,001 sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Yang ketiga, uji F menunjukkan F hitung yaitu sebesar 39,957 lebih besar dari F tabel sebesar 3,93 dengan signifikan lebih kecil 0,001 sehingga model regresi dinyatakan layak dan signifikan. Nilai R kuadrat sama dengan 0,278 menunjukkan 27,8% variasi perilaku konsumtif masyarakat dijelaskan oleh kemudahan pembayaran digital, sedangkan 72,2% dipengaruhi faktor lain. Yang kelima, nilai R sama dengan 0,527 menunjukkan hubungan positif dengan tingkat sedang antara kedua variabel. Yang keenam, hasil perhitungan manual dan IBM SPSS statistik konsisten, sehingga perhitungan manual dinyatakan benar. Jadi intinya, kemudahan pembayaran digital memang berpengaruh, tapi bukan satu-satunya faktor ya. Masih ada ruang besar, 72,2% yang dijelaskan oleh faktor lain seperti gaya hidup atau pendapatan. Menarik juga sih. Jadi, promo dan kemudahan transaksi itu memang mendorong belanja, tetapi tidak bisa disalahkan juga sepenuhnya. Setuju. Nah, dengan begitu, selesai sudah pemaparan dari kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok 3 mengenai analisis pengaruh kemudahan pembayaran digital terhadap perilaku konsumtif masyarakat.